Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yai Zainal Iraqi, Ketua MUI, Pak Cifalas yang baru rawuh. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta RAT Kopsimnu tutup buku tahun 2019 yang berbahagia. Saatnya kami menyampaikan pertanggungjawaban kepengurusan selama tahun 2019 ini. Yang pertama ini, nanti yang menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban saya serahkan Pak Juara. Kemudian nanti pembacaan notulen sebelumnya rapat tahun 2018 untuk disampaikan Pak Haji Busro yang lagi mengantar Pak Kepala Dinas Disprindakop. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena kalau nunggu Pak Busro nanti lama, saya bacakan notulen tahun 2018. Saya ulang lagi. Yang pertama, kami akan melakukan pembacaan tata tertib rapat anggota Kopsimnu tahun 2019. Saya tawarkan kepada Bapak Ibu, ini sudah tersaji di dalam buku laporan kami. Apakah kami harus menyampaikan semua yang tertera dalam laporan ini dalam tata tertib, atau cukup saya sampaikan penting-pentingnya saja? Iya, terima kasih Bapak Ibu. Di bab 1, pelaksanaan status, waktu, dan tempat pelaksanaan di RAT tahun ini dilaksanakan di Sendang Sari tanggal 22 Februari tahun 2020. Dikandung maksud Kopsim sudah go public, sudah mendapat kepercayaan masyarakat, jadi layak kalau kami melaksanakan rapat di tempat yang seperti ini, yang representatif. Angan-angannya suatu saat Kopsimnu punya gedung yang seperti ini untuk melaksanakan RAT yang lebih nyaman dan lebih baik. Kemudian maksud dan tujuan RAT tahun ini yaitu dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan kinerja pengurus dan badan pengawas tutup buku tahun 2019 kepada anggota. Kemudian RAT ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dan pengesahan atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas. Yang selanjutnya, RAT ini menyampaikan rancangan program kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020. Semua sudah kami siapkan dalam laporan ini, nanti bisa dicermati Bapak para peserta RAT. Sahnya rapat anggota tahunan. RAT ini dikatakan sah apabila dihadiri sedikitnya separuh lebih dari satu dari anggota yang diundang. Namun demikian kami, Pak, mohon maaf Pak Disprindakop untuk mendampingi. Perwakilan ini dari anggota 3.120, kami mengundang sebanyak 150 perwakilan. Jadi ada perbandingan, ada perwakilan setiap
20 orang anggota diwakili oleh 1 perwakilan, sehingga yang hadir di sini kami undang di sini ada 120 peserta. Saya lanjutkan, peserta rapat anggota tahunan wajib mengisi daftar hadir dan mengikuti jalannya rapat dan mematuhi tata tertib RAT. Kemudian peserta tidak diperkenankan meninggalkan rapat kecuali mendapat izin dari pimpinan. Bapak Ibu yang saya hormati, bab 5, pandangan umum dan keputusan rapat. Di dalam tata tertib ini, pandangan umum diadakan sebanyak 2 kali, 2 termin, yang setiap termin terdiri dari maksimal 3 orang penanya. Pandangan umum harus mengarah pada isi laporan pertanggungjawaban program kerja Kopsimnu Kabupaten Batang. Keputusan rapat diambil berdasarkan hikmah musyawarah dan mufakat. Jika keputusan rapat tidak tercapai kata mufakat, maka demi sahnya keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan dari jumlah anggota yang hadir. Kemudian di bab 6-nya, bahwa RAT tahun ini adalah pergantian pengurus, pemilihan pengurus dan pengawas. Pasal 14, pemilihan pengurus dan pengawas masa hikmat 2020-2025. Jadi 5 tahun dilaksanakan sesudah LPG pengurus dan pengawas Kopsimnu diterima oleh rapat anggota. Jumlah pengurus maksimal 5 orang dan jumlah pengawas maksimal 3 orang dan Dewan Syariah. Kemudian syarat-syaratnya, pengurus untuk menjadi pengurus telah menjadi anggota Kopsimnu Kabupaten Batang minimal 2 tahun. Kemudian memiliki kompetensi dalam bidang kelembagaan, koperasi dan keuangan. Memiliki komitmen dan mengembangkan Kopsimnu Kabupaten Batang. Sanggup bekerja sama secara tim pengurus dan tim pengurus yang kompak. Kemudian amanah, berakhlakul karimah dan tidak pernah cacat hukum. Tentunya mempunyai simpanan penyertaan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Disiplin Dakop dari 4 syarat untuk jadi pengurus. Kemudian sistem dan tata cara pemilihan, pasal 16, pemilihan pengurus dengan sistem formatur untuk memilih pengurus dan pengawas. Kemudian anggota formatur terdiri dari pengurus lama dimisioner 1 orang, pengawas lama dimisioner 1 orang. Kemudian dari manajemen 1 orang dan dari PCNU 1 orang. Serta anggota dari anggota 1 orang. Itu saya kira Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan dalam pembacaan tata tertib ini. Tentunya tidak banyak yang perlu saya jelaskan lagi karena sudah tertera secara jelas dalam lembar tata tertib ini. Saya kira itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk selanjutnya, monggo silakan Pak Haji Busro untuk membacakan notulen berita acara tahun 2018. Notulen atau berita acara RAT tahun tutup buku 2018. Waktu dan tempat dilaksanakan Sabtu 23 Februari 2019 jam 9 sampai jam 1, bertempat di Hotel Dewi Ratih, Jalan Urip Sumarjo, Sambong, Batang. Dengan susunan acara pembukaan, Gema Wajilahi Sholawat dan Sholawat menyanyikan lagu Indonesia Raya sambut-sambutan dari Ketua Kopsim, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, dan
dilanjutkan pembukaan RAT. Doa penutup. Berikutnya pelaksanaan RAT-nya. Pejabat dan tamu undangan, pejabat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang hadir, pengurus cabang, pengurus LPNU Kabupaten Batang dan Badan Penasihat. Perwakilan dari anggota sebanyak 107 orang. Pengurus hadir sebanyak 5 orang, pengawas hadir 3 orang, Dewan Syariah 2 orang, pengelola 25 orang. Pimpinan rapat dipimpin oleh ketua, didampingi wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendara dan pengawas. Keputusan rapat: 1. Menerima dengan baik dan mengesahkan tatip rapat tahun tutup buku 2018. Kemudian pembacaan notalen dan berita acara RAT tahun 2017. Laporan pengurus dan pengawas tahun 2018. Rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja Kopsim tahun 2019. Pengurus lama bersama manajer supaya berusaha mencari penambahan modal untuk perkembangan Kopsim baik melalui perbankan maupun LPDP atau pihak ketiga lainnya. Kemudian F. Perubahan anggaran dasar dari nama Koperasi Primer Serba Usaha Syirkah Muawanah jadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syirkah Muawanah, disingkat Kopsim, disingkat KSPBS Kopsim. 9. Menyetujui diadakan pelatihan karyawan karyawati untuk meningkatkan sumber daya manusia. 6. Penutup. Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau dibahas, maka pimpinan rapat menutup rapat sidang anggota tahun tutup buku 2018 tepat jam 1 siang. Batang, 23 Februari 2019. Pengurus Kopsim Kabupaten Batang, Sekretaris Ijroh Sugeng AMD Haji Muhammad Abdurrahman Nasruddin, Sarjana Hukum MM. Demikian pembacaan notalen tutup buku tahun 2018 yang dilaksanakan pada 23 Februari tahun 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Busro. Selanjutnya silakan Pak Johar Arifin untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban perlu kita minta pengesahan dulu tata tertib yang barusan dibacakan oleh Pak Ketua Kopsim sebagai petunjuk atau langkah-langkah di dalam rangka melaporkan laporan pertanggungjawaban ini. Untuk itu tadi sudah dibacakan tata tertib rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2019 Kopsim NU Kabupaten Batang. Untuk itu bisa diterima Pak nggih? Nggih, matur nuwun. Selanjutnya perlu saya sampaikan beberapa hal sebelum nanti jenengan memberikan masukan, pendapat, saran yang baik, saran yang bisa memajukan Kopsim. Untuk itu perlu saya sampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban pengurus ini tadi disampaikan dalam tata tertib itu sah dihadiri separuh dari lebih satu dari undangan. Undangan yang kami berikan 160 lah, ini hadir kurang lebih 120. Untuk itu maka
rapat anggota tahunan ini bisa dilanjutkan, Pak. Ini, di dalam laporan pertanggungjawaban ini kami awali dari bidang organisasi dan manajemen dulu. Dalam organisasi ini perubahan anggaran dasar dari RAT tahun yang lalu, itu perubahan nama Kopsim Primer Serba Usaha Syirkah Muawanah Kopsim tadi disampaikan oleh Pak Kiai Haji Samsudin, itu menjadi KS PPS Kopsim NU. Ini SK-nya tahun 2018, namun sampai sekarang SK-nya dalam proses. Dalam perjalanannya pengurus pengawas telah melengkapi Dewan Syariah tanggal 21 September 2018. Yang pertama adalah Pak Kiai Haji Ansori Naim, yang kedua yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Akyas MSI. Untuk keanggotaan tadi sudah disampaikan bahwa anggota saya sekarang sudah mencapai 3.120 dan ditambah satu orang tadi Pak Kepala Disperindakop Bapak Pianto, berarti 3.121 itu secara resmi sudah menjadi anggota. Kemudian kepengurusan masa bakti 2015-2019, yang pertama adalah penasihat Bapak Haji Ahmad Taufik SPSMI, kemudian yang dua Dr. Andes Muhammad Kamal Yusuf, kemudian yang ketiga Bapak Haji Hasim PPA. Penasihat meninggal dunia yaitu Bapak Dr. Andes Kamal Yusuf. Kemudian pengurus ketua Bapak Haji Abdul Rahman SHMM, Wakil Ketua Johar Arifin, Sekretaris Bapak Haji Idros Sugeng, Wakil Sekretaris Bapak Haji Muhammad Pustro, Bendahara Haiti Suryani, Sarjana Ekonomi. Kemudian pengawas manajemen syariah periode 15-19, Bapak Haji Muhammad Kasani SIP MSI, anggota Insinyur Bambang Murdiatno MM, anggota Dr. Andes Haji Rasimin Abdul Aziz. Dewan Syariah, anggota Kiai Haji Amsor Naim dan anggota Dr. Andes Muhammad Akyas SMI. Karyawan tahun 2019 sebanyak 30 orang. Ada yang keluar dan ada yang masuk, itu sudah biasa. Namun jumlah yang terakhir sampai saat ini 30 orang. Kemudian pada struktur permodalan dan keuangan, secara keseluruhan mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat pada Kopsim, baik likuiditas, cash flow selalu terjaga dengan baik. Demikian juga inovasi dan pengembangan produk selalu dilakukan. Produk-produk yang meningkat antara lain simpanan sukarela, simpanan masyarakat, simpanan hari raya, simpanan ziarah, simpanan berjangka. Untuk simpanan-simpanan yang lainnya masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih serius dan lebih luas lagi. Melimpahnya dana yang berasal dari simpanan dan tabungan memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya agar dana tersebut tidak terjadi pengendapan yang berakibat negatif, termasuk menjajakan modal ke berbagai usaha yang aman dan menguntungkan. Dampak dari perubahan-perubahan dan pemenahan yang kami lakukan, walau situasi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan sedang mengalami perlambatan umum, tapi alhamdulillah Kopsim di berbagai sektor sesuai dengan harapan ada beberapa peningkatan. Untuk itu mari kita cermati bersama perkembangan Kopsim sebagai berikut. Bahwa di bidang struktur permodalan, pada Bapak Ibu sekalian yang sudah ngasto buku, itu bisa dilihat pada halaman 15. Itu permodalan itu
dari tahun 2018 ke 19 itu kenaikannya cukup bagus, cukup banyak. Kemudian pada neraca juga bisa kita lihat, nanti jenengan yang sudah membaca bisa memberikan usul saran, namun kami tidak akan membaca secara keseluruhan, bisa secara garis besar bahwa tahun ini itu bisa berjalan, keuntungan bisa meningkat dari tahun 2018 itu 301, sekarang menjadi 335 juta rupiah. Kemudian aset secara keseluruhan dari tahun 2018 20 miliar 466141651 yang proyeksi atau rencananya itu ditingkatkan menjadi 224, tapi kenyataan karena banyaknya kepercayaan warga masyarakat itu kenyataannya bisa mencapai 24 miliar lebih. Artinya peningkatan dari 2018 ke 2019 itu peningkatan aset di Kopdim itu 4 miliar lebih, yang rencananya direncanakan itu peningkatannya 2 miliar sedikit, tapi itu bisa mencapai 4 miliar. Nah, kemudian bagaimana untuk tahun 2020 nanti kami sampaikan dalam program setelah program kerja, setelah nanti laporan dari pengawas. Untuk itu dari kami selaku pengurus melaporkan bahwa sisa hasil usaha maupun aset adalah sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa aset sekarang sudah 24 miliar 44 juta 666.365 rupiah. Untuk selanjutnya kami harapkan laporan dari pengawas, untuk itu waktu kami aturkan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang bermati Bapak Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang, yang bermati Pak Ketua Majelis Ulama Kabupaten Batang, yang bermati Bapak Pengurus Kopsim NU Kabupaten Batang, Pak Manajer, rekan-rekan pengawas, Bapak dan Ibu anggota Kopsim NU Kabupaten Batang. Pertama adalah kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di siang ini kita masih diberikan suatu kenikmatan, nikmat iman dan Islam, sehat, selamat dan sempat, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti rapat anggota tahunan Kopsim NU Kabupaten Batang tutup buku tahun 2019 pada hari ini Sabtu 22 Februari 2020. Salawat dan salam senantiasa kami sanjungkan pada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang kami selalu ikuti apa yang menjadi adab dan perintah-perintahnya, yang kami estoke atau yang kami ikuti juga apa yang menjadi larangan-larangannya, dan senantiasa kami nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kami sampaikan, kami selaku pengawas Kopsim atau KSPPS Kopsim NU Kabupaten Batang masa bakti tahun 2015 tahun 2019 pada siang ini. Bapak Ibu, kami bertiga, yang pertama yaitu kami selaku pengawas Muhammad Kasani,
dibantu anggota Bapak Insinyur Haji Bambang Murdiatno MP dan Bapak Dr. Andes Haji Rasimin Abdul Aziz MAG. Alhamdulillah, dengan amanat panjenengan kami selama 5 tahun telah melaksanakan pengawasan pada Kopsim NU yang dulunya yaitu Koperasi Primer Serba Usaha Syirkah Muawanah, karena dengan peraturan yang baru harus berubah menjadi KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Jadi yang kalau dulu Kopsimnya menjadi singkatan, sekarang menjadi nama dari KSPPS itu. Jadi KSPPS Kopsim NU Kabupaten Batang. Namun sebagai badan hukumnya belum turun karena masih menunggu dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bapak Ibu, kami sebelumnya selama 5 tahun mengapresiasi pada Bapak Pengurus Kopsim NU Kabupaten Batang dan juga pelaksana yaitu manajer dan karyawatinya yang telah dengan keseriusan, dengan ketabahan dan dengan tangan besinya mampu melaksanakan apa yang menjadi amanat daripada anggota Kopsim NU Kabupaten Batang, sehingga alhamdulillah sampai dengan tutup buku tahun 2019 ini Kopsim bisa memiliki aset sekitar 24 miliar lebih. Mohon Bapak Ibu untuk tepuk tangan pada pengurus dan manajemen Kopsim. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu memang perkembangan Kopsim dari tahun ke tahun alhamdulillah selalu meningkat, dan kami yang tanggal 21 Februari 2006 dulu mendapatkan amanah menjadi pengurus Kopsim selama 2 periode, dan 2015 kami menjadi pengawas. Alhamdulillah ini dengan dukungan panjenengan, dengan juga ridho panjenengan, serta dengan segala bentuk apa yang menjadi komitmen daripada Bapak Ibu, sehingga Kopsim dapat berjalan dengan baik dan juga penuh dengan amanah. Bapak Ibu yang hormati, bahwa kami dalam melaksanakan pemeriksaan alhamdulillah dari tahun ke tahun, yaitu sisa hasil usaha ya, atau SHU itu yang 2018 itu sekitar 300.187.463 rupiah. Alhamdulillah di tahun 2019 ini bisa meningkat menjadi 344.199.477 rupiah, sehingga bisa naik sekitar kurang lebih 16%. Ini suatu merupakan kebanggaan bagi kita, dan tadi juga kegiatan-kegiatan Kopsim yaitu dari simpanan pendidikan, simpanan masyarakat, simpanan ziarah, sehingga dapat mendongkrak daripada kemajuan Kopsim itu sendiri. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, alhamdulillah ziarah dari Wali Songo yang ke timur, juga yang ke barat maupun ke Bali dan ke Lombok Nusa Tenggara Barat itu dapat terlaksana dengan baik, dan insya Allah di tahun ini nanti 2020 itu masih akan ada program yaitu di ziarah di Pulau Bali dan ziarah di Pulau Lombok. Untuk itu kami harapkan dukungan dan juga
peran serta dari Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mengembangkan Kopsim, dan juga dalam Kopsim juga bisa mampu memberikan talangan haji Bapak Ibu. Jadi kalau haji daftar sekarang tunggu sekitar 23 tahun yang akan datang baru mendapat porsi keberangkatan. Namun dengan apa tadi yang telah dilakukan di manajemen Kopsim, panjenengan tinggal daftar ke Kopsim, punya modal berapa untuk memenuhi porsi haji 25 juta, insya Allah akan dibantu dan juga akan diderek dari pembayaran ke bank setoran haji dan juga ke Kemenak, insya Allah. Dan sekarang sampai sekarang sudah ada yang diberikan talangan dari Kopsim sekitar 100 lebih. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi kita sendiri. Dan insya Allah ke depan yaitu tabungan umroh akan dilaksanakan, sehingga mungkin Bapak Ibu yang punya rezeki lebih monggo untuk nabung dan nanti jasanya akan mendapatkan umroh bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga kami dalam bertiga melaksanakan pemeriksaan, kami mengambil simpulan. Yang pertama yaitu rapat pengurus, pengawas dan pengelola alhamdulillah secara rutin dilaksanakan tiap bulan dan kami juga mengikutinya. Terus laporan keuangan itu juga tiap hari ya, opnam secara rutin baik dari Kas Batang, Kas Bandar, Kas Pasar Batang dan juga Kas Tersono. Terus pembayaran pajak Bapak Ibu, karena ini merupakan suatu kewajiban, alhamdulillah itu bisa dilaksanakan dan laporannya alhamdulillah tidak terlambat, sehingga kami pun dalam ini mengapresiasi daripada manajer dan karyawan-karyawati. Begitu pula peningkatan aset alhamdulillah meningkat dari simpanan lancar, simpanan berjangka dan lain sebagainya, sehingga insya Allah akan menambah kepercayaan atau kredibilitas Kopsim pada masyarakat dan juga pada anggotanya. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bahwa Kopsim Kabupaten Batang masuk nominasi nomor 29 dari 200 koperasi yang ada di Kabupaten Batang. Alhamdulillah ini berkat dukungan dari panjenengan semua. Terus yang lanjutnya yaitu ini merupakan rencana daripada koperasi, di samping ada simpan pinjam, kalau bisa ya diusahakan untuk Pak mendirikan suatu Kopsim NO Smart Pak, jadi ya, perbelanjaan, sehingga ini akan mendekatkan diri pada nasabah dan juga pada masyarakat. Mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, demikian laporan dari pemeriksaan yang kami laksanakan selama 1 tahun, yaitu tahun tutup buku 2019, dan alhamdulillah kami pengawas Pak Haji Bambang, Pak Haji Rasimin, mohon maaf manakala dalam melaksanakan tugas amanat dari panjenengan masih ada kekurangan dan mungkin kehilafannya, karena kami sebagai manusia biasa. Sekali lagi demikian yang kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Hasani. Selanjutnya akan saya sampaikan program kerja tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, garis besar program kerja dan rencana kerja tahun 2020. Garis besar program kerja tahun 2020.
tujuan umum menjadikan Kopsimnu Kabupaten Batang sebagai koperasi yang sehat, yaitu untuk menuju terus dan berkembang serta bermanfaat bagi anggotanya pada umumnya. Maka tujuan khusus adalah sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan otonomi simpan pinjam dan pembiayaan dengan sistem syariah melalui perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Kopsimnu, Kopsim, KSPPS, Kopsim. Tadi kebetulan ada Pak Pongki sebagai notaris yang kami percaya untuk memproses ini, dan saat ini sudah diproses di Kementerian Kemenkumham, dan syarat untuk selanjutnya akan menunggu hasil RAT tahun ini karena nanti ada pengurusan baru. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, selalu menumbuh dan meningkatkan brand image citra agar kepercayaan anggota tetap terjaga. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia baik melalui program pelatihan maupun ekstern. Yang keempat, mengoptimalkan sistem online untuk menuju berbagi peningkatan pelayanan yang dibutuhkan. Kelima, meningkatnya sistem pengawasan dan manajemen risiko terprogram. Keenam, memanfaatkan jaringan dan potensi pasar yang belum tergarap, terutama di sentra-sentra UMKM di beberapa daerah yang dianggap strategis. Kemudian menjaga dan memonitor likuiditas dan cash flow dengan baik. Yang kedelapan, terselenggaranya LPJ dan RAT tahun 2020 paling lambat pelaksana pada bulan Februari 2021. Jadi kita sudah melaksanakan RAT tepat waktu selama 4 tahun terakhir setiap tanggal 20. Tadi yang disampaikan bahwa Dinas Perindakop itu bukan peringkat, tapi saat ini Kopsimnu sudah yang ke-29. Kemudian program kerja pengurus, organisasi dan SDM. Pengurus. 1. Rapat pengurus dan insidentil atau khusus. Kemudian piket pengurus. Yang ketiga, membuka kantor cabang di kecamatan yang potensial. Ini saat ini baru ada di Kecamatan Bantar dan Tersono. Ini kami tetap mengkaji dan mempertimbangkan suatu saat akan mengembangkan di kecamatan lain. Menilai, mengangkat, memberi sanksi dan memberhentikan karyawan. Kemudian keenam, membuat atau menerbitkan SK karyawan. Yang ketujuh, menghadiri undangan dinas terkait dan undangan lainnya. Karyawan, adanya penilaian kinerja bagi diri karyawan. Yang B, pemilihan karyawan berpotensial. Setiap karyawan baru kami seleksi dengan bertahap dengan kompetensi, kemudian seleksi kompetensi, seleksi akademik dan sebagainya yang kami lakukan secara ketat. Yang C, menambah karyawan baru bila dibutuhkan. D, memberikan hak reward dan punishment atas tercapainya target. Bidang administrasi, reevaluasi SOP marketing, pembiayaan, simpanan dan pembelian barang. SOP hak kewenangan karyawan. C, laporan marketing dan neraca rugi laba setiap bulan. Software syariah online. Bidang usaha, menambahkan anggota baru dan calon anggota. Kemudian yang B, meningkatkan sistem produk baru simpanan. Saat ini ada 11 jenis produk simpanan yang kami kelola.
C. Membeli 1 buah kios yang terletak di lantai 2 Blok F 17 Pasar Batang. Kemudian membangun kantor kas Tersono. Sudah dalam proses dan sudah dalam pengalih hak miliknya. Kemudian E. Membuka kantor kas baru di wilayah Rumah Sakit NU Batang. Bidang permodalan meningkatkan ketertiban simpanan wajib anggota. B. Meningkatkan modal penyertaan anggota dan SIMK. C. Meningkatkan simpanan lancar. D. Manajer bersama pengurus bekerjasama meningkatkan modal dengan pihak ketiga, baik bank, LPDB maupun pihak lain yang mendapatkan pinjaman modal. Bidang keuangan meningkatkan aset dan outstanding pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan. B. Meningkatkan kemampuan likuiditas. C. Menjaga kesehatan, kecukupan cash flow dan modal koperasi. Lain-lain, meningkatkan kesejahteraan anggota karyawan, pengurus karyawan, pengawas dan anggota. Bekerjasama dengan pihak ketiga, baik bank maupun lembaga lain yang sejalan dengan Kopsimnu untuk memperkuat permodalan. C. Studi banding untuk peningkatan motivasi dan kerja karyawan. Dan D. Refreshing karyawan apabila target tercapai. Demikian program kerja tahun 2020 ditandatangani oleh para pengurus dan oleh para pengurus. Terima kasih. Selanjutnya monggo silakan untuk Pak Juar. Demikian sudah disampaikan baik laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan pertanggungjawaban pengawas maupun program kerja pengurus dan pengawas tahun 2020. Untuk itu kami harapkan sesuai dengan tata tertib yang sudah dibacakan tadi, kita buka termin 2 kali, 1 termin 3 orang. Untuk itu waktu sepenuhnya kami berikan pada segenap anggota Kopsim untuk memberikan masukan saran pada pengurus maupun pengawas dan juga program-program yang lebih bagus untuk tahun 2020. Kepada seluruh anggota kami persilahkan, monggo Pak. 2 termin yang mau memberikan masukan tolong unjuk jari Pak, tolong unjuk jari. Nah, 1 belakang Pak Ijro, Pak Isro, Pak Isro, Pak Musri, Pak Kisam 3. Nggih, monggo waktu kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perlu saya tanyakan kepada pengurus, mungkin kelalaian sedikit. Di buku laporan RRT 19, di situ tidak tertera nama anggota seperti tahun-tahun biasanya, di situ tidak ada, dan keterangan bahwa si A, si B anggota punya hutang berapa dan sisa berapa, sudah SHU berapa. Cuman itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya monggo kalian. Pak Musli, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, 1, maaf kami tidak akan mengoreksi masalah keuangan, kita husnudzon sajalah, insya Allah barokah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di Batang telah berdiri Lazisnu yang tidak kalah, artinya seiring kita kompetitor dengan rekan kita Lazismu. Saya hanya sekedar mengungkapkan, mungkin sudah saya pernah saya aturkan ketika di Dewi Ratih tahun kemarin, ya, yaitu mohon
Dari Lazisnu ini kita bersinergi Pak, artinya dipompa, diberikan spirit agar seiring jalan Lazisnu juga berjalan. Banyak di masing-masing MWC apa itu teman-teman itu kalau kita baca di WhatsApp sudah ada peningkatan yang begitu gemilang. Oleh karena itu kami hanya menghimbau dari Kopsim untuk tidak putusnya memberikan spirit kepada Lazismu se-Kabupaten Batang. Utamanya yaitu model Maret itu akan kita bersaing, tolong kita berikan semacam apa itu, semacam modal atau invest yang menggiurkan. Nah, kami itu saja. Yang kedua Pak, yaitu masalah aula Pak. Kami masih ingat sudah puluhan tahun yang kecil dari Pak Haji Akyas, Pak Haji Pak Zainuri sampai sekarang Kopsim, banyak teman-teman menanyakan, mohon aula ini diperbesar. Meskipun ini produk dari PWNU Jawa Timur, tapi insya Allah bisa merekatkan, menambah wawasan ke-NU-an. Kemudian kaitannya dengan masalah ziarah, kalau saya masih ingat waktu konferensi cabang, kalau tidak salah saya ingat betul, tolong Kopsim Batang itu kalau bisa bersaing dengan Kopena. Sebelum ada ziarah saya mengusulkan itu, alhamdulillah sudah terrealisir, dan saya mencatat Kopena secara tidak langsung fasilitasnya insya Allah kalah dengan Kopsim. Oleh karena itu tolong dipertahankan ya, dari sejak Jawa Timur, Jawa Barat sampai Bali. Alhamdulillah kami kemarin termasuk istilah Jarum Batang buka dasar ikut ke NTB. Mohon nanti juga umroh Pak, umroh tahun 2020 ini diberi jalan semudah mungkin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga manfaat. Mohon maaf apabila ada. Terima kasih. Dilanjutkan Pak Kiai Haji Samsudin Ahmad, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ini Pak, ini apa ada kesalahan jumlah ya, halaman 15 per 31 Desember 2019 ya. Ini modal sendiri tertulis 4.067 dan seterusnya itu ya. 4 miliar maksudnya ya. 4 miliar 67 juta. Itu kalau saya jumlah itu kok beda. Kemudian juga modal luar kok 18 miliar tambah 1 miliar kok menjadi 1 miliar itu. Nah, ini apa memang ada kesalahan atau ini? Dan modal-modal ini nampaknya juga di tempat-tempat yang lain juga ada kesalahan hitung ini. Saya kira perjumlahannya apa enggak pakai semacam Excel gitu ya. Yes, terima kasih, itu saja Pak. Ya, matur nuwun. 3 penanya pertama, monggo Pak Haji Abdurrahman untuk memberikan jawabannya, monggo. Yang pertama Pak Isro, terima kasih. Apa namanya, nama orang peminjam ini memang kami tidak cantumkan di sini Bapak Ibu, karena sejak beberapa tahun yang lalu memang kami tidak mencantumkan ini. Ini keterbatasan apa halaman yang jelas. Coba nanti tahun ke depan akan kita perhatikan untuk apa? Untuk kita cetak sesuai dengan permintaan dari beberapa anggota sebenarnya ini. Namun demikian, Bapak-bapak bisa cek di kas kami di kantor, karena sekarang kalau misalnya dipaksa pun tidak akan terwujud dalam laporan ini. Saya persilakan untuk misalnya ada keraguan, ada perlu yang
tanyakan pada anggota, pada pengurus, silakan untuk datang di datang ke Kopsim untuk menanyakan rincian dari peminjam itu. Mungkin nanti Pak Jibus penjelasan lebih detail. Kemudian Pak Muslih, sinergi dengan Lasisno ini sudah kami laksanakan, sudah dilaksanakan, ya. Komitmen Kopsibnu terhadap lembaga Lasisno terutama, tadi sudah disampaikan bantuan itu termasuk satu komitmen Kopsibnu untuk memberi bantuan pada Lasisno. Jadi sudah dilaksanakan. Mungkin kalau Batang termasuknya sudah lancar itu untuk apa namanya, untuk atau yang lancar itu Pono Tunggal itu sudah. Jadi sudah kami lakukan. Jadi sudah ada kerjasama dengan Lasisnu dengan kita sudah berjalan. Mungkin perlu ditingkatkan saja Pak Muslih. Kemudian majalah Aula, ya kami tetap laksanakan Pak, akan apa yang jadi permintaan tadi, mungkin perlu data lagi, data ulang. Jadi kadang-kadang bukan karena pelanggannya bukan, tapi kami tidak intens untuk melakukan pendataan ulang. Memang banyak yang minta, tapi dengan harga yang semakin sekarang satu eksemplar kan 25.000 ya. Itu kan kadang-kadang ada yang mundur sendiri Pak. Nah, mundur sendiri kalau tidak ada yang membeli kan nanti ngedon di di Kopsim itu. Kemudian bersaing dengan Kopena, ini komitmen kami. Amanah yang dilaksanakan, yang diberikan pada anggota itu semakin besar, kepercayaan semakin besar. Itu juga upaya kami untuk bersaing dengan yang lain. Kami beberapa kali dengan jajaran manajemen Pak Muslih itu memotivasi kawan-kawan. Jadi gini, saya ceritakan ketika tahun 70-an BRI unit itu kan masing-masing kecamatan itu kan menguasai, tapi sudah mentok di sana, sampai sekarang mentok. Dia juga bersaing dengan bank-bank lain, konvensional yang lain juga mengalami kesulitan sekarang. Sementara kita dulunya dengan modal kecil kita bisa berkembang. Kita tetap berusaha untuk meningkatkan kita bersaing dengan kompetitor lain, ya. Mudah-mudahan nanti dengan semakin percaya dari anggota pada kami, insya Allah akan lebih baik. Umroh tahun 2020 ini tadi sudah kami sampaikan, hitungannya nanti Pak Haji Busro, jadi sudah mau dilaksanakan. Tadi yang saya lontarkan itu kan jumlah sekali 150, kemudian langsung berangkat umroh. Nah ini yang program ini nanti akan disampaikan oleh manajemen bagaimana, berapa bulan, 1 bulannya berapa. Itu nanti tetap kami akan lakukan. Kemudian yang koreksi Pak Yai, salah ketik Pak ya. Oke. Mungkin Pak Haji Kasani bisa memberi penjelasan, silakan. Yang saya Pak Kadisab menika yang salah ketik itu dalam donasi ini Pak, yang betul kan 156.173.166 rupiah. Di sini tertulis 700 rupiah, jadi yang salah ketik 166 yang betul Pak. Demikian Pak. Untuk melengkapi jawaban silahkan Pak Haji Busro. Terima kasih, saya singkat-singkat saja. Karena Nyun Sewu, undangan pada siang hari ini adalah jam 8 sampai jam 12.
ternyata tapi kan kehadirannya mundur semuanya dan waktu di sini memang sangat terbatas. Maka untuk 3 pejabat tadi saja tambah sedikit saja. Yang pertama dari Pak Isro, terima kasih masukannya Pak. Cuma kaitan dengan anggota, saya selaku manajemen kadang-kadang juga bingung Pak. Jujur saja saya bingung. Bingungnya apa? Koperasi kita itu koperasi masyarakat yang anggotanya dari tukang becak sampai pejabat. Ya, kemudian bicara masalah utang-butang, kadang-kadang merasa privasinya terbuka. Itu, jadi kadang-kadang istilahnya utang dibuka-buka itu kadang-kadang juga ada yang tidak mau. Maka kan Kopsim sendiri, tatkalanya akad pun pembiayaan ini disediakan ruangan khusus sehingga tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu. Kemudian masalah nama itu cantumkan semua. Memang kami mencetaknya ini buku itu separuh itu full, yang separuh tidak. Tapi insya Allah bisa istilahnya anggota itu tanya langsung di kantor Kopsim, itu kita well saja, terbuka saja ya, karena Pak Esor juga termasuk anggota yang luar biasa yang aktif. Itu yang kedua, kaitan Pak Musli, kami sudah sinergi dengan Lajisnu dan semua dari NU ke bawah itu tetap kami sinergi ya, berbentuk apapun ya, kerjasama dan sebagainya. Ya, maka setiap tahun pun, setiap tahun kita tidak kurang, itu tiap tahunnya itu proposal baik dari Bandung-Bandung juga masuk semuanya. Kemudian masalah umroh tentunya harus modal. Jadi kalau ingin umroh gratis kepada Kopsim 150 juta 3 tahun saya beri umroh gratis untuk 1 orang ya. Tapi kalau yang bulanan otomatis juga tidak gratis, paling tidak 1 bulan 5 juta. 1 orang pun kami terima, tetap diberangkatkan karena kita tidak berangkat sendiri melalui biro umroh ya, kita tidak main-main kan gitu karena umroh, kecuali ziarah tangani dewi kan gitu ya. Kemudian untuk Pak Sam tuh koreksi gini, untuk modal sendiri itu kekeliruannya memang jumlah total itu diambil SHU, maka kalau jumlahnya itu dari atas ke bawah tidak nyambung nilai 4,67 miliar, akan tetapi harus dikurangi dari SHU karena SHU kan bukan menjadi modal kan, kecuali setelah dibuka-buka itu. Ini penjelasan dari tambahan dari kami Pak Ketua dan Bapak-bapak sekalian. Monggo Pak Juar dilanjut. Cukup, monggo untuk termin 2 sesuai dengan tertib aja, monggo. Dan waktunya memang sudah hampir jam 12. Monggo kalau masih ada ya monggo kita adakan. Monggo Pak Sinten? Pak Haji Agus tunggal. Monggo yang lain? Cukup 1 orang? Cukup, terima kasih. Monggo Pak Haji Agus, waktu kami aturkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Pak, untuk menyingkat waktu, yaitu saya ingin saya tanyakan itu untuk kedepannya saya lihat itu mungkin ma'arif atau sekolah-sekolah NU yang di bawah NU itu kalau bisa didekati untuk keuangannya masuk, dan pesantren-pesantren NU pun saya lihat masih banyak yang masuk ke bank. Jadi untuk pengurus kedepannya itu seperti mungkin Pak Kiai Rocky mungkin secara pribadi oke lah sudah masuk, tapi secara lembaga yang saya tanyakan untuk pesantrennya bisa di follow up. Nah, kedua kali untuk yang itu mau buka mart itu saya pikir lebih baik grosir Pak. Kalau mat ngapain kita mat, sama aja mematikan kaki lima. Katanya kita ingin menghidupkan ekonomi kaki lima, tapi kita buka malahan mat. Berarti kan saingan yang kasihan yang kaki lima lah. Kalau grosir dari yang kaki lima bisa kulaan ke Kopsim itu harga grosir, jadi bisa menjual lagi, ekonomi yang grassroots bisa naik. Itu yang yang ketiga itu tolong kalau bisa ya kedepannya ada apa namanya wacana untuk izin Kopsim itu ke Jawa Tengah, karena Kopena juga ke Jawa Tengah bisa, dan saya yakin secara manajerial di Kopsim mampu, cuman mungkin di awal MBC dulu atau kerjasama dengan Kopontren istilahnya tetap di bawah naungan Kopsim gitu aja. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Untuk langsung saja simpanan-simpanan
itu kami sudah mendekat Pak, mendekat. Maka satu-satu jalan juga nanti kami minta juga dari pengurus Sabang NU untuk bareng-bareng dukungannya, dan kami juga akan menyambung kepada bersinergi kepada LP Maharib NU. Tapi insya Allah sana contoh belum banyak ya, tapi ya paling tidak sudah sekitar 30%, 40% itu sudah masuk di tempat Kopsim. Kemudian lupa Pak tadi Pak Muslih Sidik, aula Pak, aula juga kadang-kadang daftar kemudian mundur tanpa pamit itu, kemudian juga kadang-kadang aula dikirim duit tidak dibayar, bayari mundur-mundur, sehingga Kopsim tombok Pak, jujur saja. Jadi mbok yoho seperti, jadi kalau tidak seperti merepot, sering tombok dulu Kopsim itu paling duit 20.000, nak doyak duit 20.000 doyak oh ya macam gitu loh. Jadi yang ngalih di itu Pak, jadi tolong disadarkan. Kemudian Kopena itu bukan sebagai pesaing tapi sebagai mitra kita ya. Koperasi tidak ada yang menjadi saingan tapi menjadi mitra kita kerja ya. Cuma semua koperasi-koperasi alhamdulillah Kopsi ini sudah memasuki semua koperasi Pak, yang konvensional dan lain sebagainya insya Allah. Kemudian kaitan dengan apa tadi? Masalah grosir atau mart-mart Pak ya, nanti kita kerjasamanya dengan LPNU Pak, LPNU lah. Jadi koperasi Kopsim ini ya konsen kepada keuangan ya, masalah permodalan nanti siap memberikan modal, minjeming maksudnya bukan memberikan ya, nah, biasanya memberikan gratis yang repot itu. Jadi dengan LP Maharib nanti insya Allah karena tetap akan bisa berjalan. Kemudian yang terakhir wacana sebetulnya ada Pak, tapi saat ini masih mikir terus Pak, masih mikir terus, ngerjakan 4 kantor aja sudah, wah alhamdulillah sudah repotnya bukan main ya. Itu aja yang saya sampaikan, berarti tanya jawab sudah selesai. Sebelum diakhiri ini sahkan, saya mau matur sedikit saja. Saya terima kasih yang pertama itu kepada Bapak Kiai Haji Samsudin Ahmad Muhammad Busro, itu bisa sampai sekarang di Kopsim itu hanya motivasinya Pak Kiai Samsudin. Saya belum bisa komputer, Pak Samsudin mengatakan iso belajar, akhirnya saya belajar kan gitu. Pak Samsudin waktu saya diserai itu bicara sama Pak Kaji Masyuri, itu kira-kira wajahnya kena dipercaya podak, itu betul. Kalau Pak Sam lupa tidak apa-apa, Pak Sam matur gitu sama Pak Haji Masyuri, Pak Haji Masyuri insya Allah Pak macam itu, karena itu sudah amanat seorang kiai, akan saya jaga sampai kapanpun. Saya akan menjaga kepercayaan, khususnya nama baik Pak Samsudin, pada umumnya Nahdlatul Ulama ya itu. Maka sampai sekarang alhamdulillah aset selalu meningkat, SHU selalu meningkat, dan semua programnya bisa berjalan dengan baik. Dan namun sedikit sekali perlu saya sampaikan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita berkoperasi jangan obsesinya hanya semata-mata SHU. Menyejahterakan anggota itu bukan berarti kita bagi gratisan, tidak. Caranya seperti apa? Kopsim setiap tahun memberikan pembiayaan kepada anggota itu apa itu? Promo 1 tahun 2 kali, margin setara dengan 1% itu di hari koperasi, 1,2% itu di hari koperasi dan akhir tahun ya, akhir tahun 2 kali promosi Pak itu. Kemudian yang ketiga untuk talan haji setara, kotnya itu setara hanya 1% ya. Kemudian untuk pembiayaan lembaga baik itu sekolah NU MBC itu tetap betul-betul yang penting koperasi tidak rugi tapi mendapat berkah. Maka alhamdulillah ada MBC yang dibiayai Kopsim membeli kantor 400 juta, para luar biasa Kopsim membiayai itu Pak, itu dibayar lancar alhamdulillah ya. Ini juga yang lain-lain. Oleh sebab itu panjenengan semua, adanya Kopsim ada panjenengan, tanpa panjenengan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu pada akhir nanti, setelah nanti diterima, kan ada tadi sudah disepakati pemilihan pengurus secara formatur, nanti formatur memilih pengurus, akan dibagikan door prize, dan panjenengan nanti dapat uang saku satu orang 100.000. Satu saya uang muda Pak, muda ya. Kemudian ada cashback tanpa diundi 7 ya, itu ada kulkas, ada mesin
mesin cuci dan yang besar-besar itu 7 anggota yang tidak diundi. Kriterianya yang nabung terus atau dijukuk, kemudian mengikuti semua produk, ada 11 produk diikuti semua termasuk utangi ya, kemudian juga bojone nabung, anaknya nabung, organisasi nabung itu, tapi tentunya nilainya lebih besar ya, ada yang besar, tapi juga ada yang besar dapat mobil ya dinaikkan dikasih gitu ya. Itu aja, nanti akan kita bagi ya, kemudian nanti untuk yang lain adalah sekitar 27 nanti kita undi, paling tidak semuanya sudah dapat souvenir gelas, alhamdulillah. Monggo Pak Ketua. Oke, terima kasih. Tinggal pengesahan ya. Saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua, karena kita sudah payah jam 12 ini, nanti masih ada formatur, masih ada waktu, mungkin sudah terbentuk pengurus baru, langsung ada pengukuhan, gitu Pak ya. Oke. Saya taruhkan Bapak Ibu, bagaimana laporan pertanggungjawaban bisa diterima. Oke. Kemudian laporan pertanggungjawaban pengawas. Sah ya Pak. Oke. Kemudian program kerja tahun 2020 sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti sudah diterima semua. Saya ketok sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kami segenap jajaran pengurus dan pengawas, sekali lagi di kesempatan ini saya mohon maaf kalau selama dalam kepengurusan yang lalu selama 5 tahun ada yang masih merasa terganjal batin pikirannya. Kami mohon maaf dan saya mohon keikhlasannya apabila kami dalam menjalankan tugas masih ada kekurangan-kurangannya. Demikian berarti posisi kami sebagai pengurus dalam posisi dimisioner. Terima kasih. Cukup. Wa'al mu'afiq ila komunitin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan selanjutnya kami segenap pengurus pengawas komisioner dan waktu sepenuhnya kami serahkan pada Kepala Dinas Kantor Perindakop Kabupaten Batang. Kepadanya dipersilahkan, monggo. Selamat siang, sugeng siang Bapak Ibu yang kami hormati. Dalam siang hari ini KSPPS Kopsin NU akan mengadakan pemilihan pengurus yang baru dengan model formatur. Sistem dan tata cara pemilihan yaitu pemilihan menggunakan sistem formatur untuk memilih pengurus dan pengawas. Anggota formatur terdiri dari pengurus lama, demisioner 1 orang, pengawas lama, demisioner 1 orang, manajemen 1 orang, Bapak Haji Muhammad Busro, dari PCNU 1 orang, dan anggota 1 orang. Tugas formatur adalah memilih dan menverifikasi calon pengurus dan pengawas, memilih dan menetapkan pengurus dan pengawas, mengumumkan hasilnya di depan rapat anggota, dan anggota formatur tidak mengikat menjadi pengurus. Untuk itu kami aturi pinarak dan ngajeng dari pengurus lama demisioner 1 orang. Siapa dari pengurus lama? Pengawas lama Pak Johan, dari pengawas lama demisioner 1 orang, monggo Bapak. Terus dari manajemen 1 orang, Bapak Haji Muhammad Busro. Dari PCNU 1 orang, dan dari anggota 1 orang, monggo. Pak Haji Taufik, sebentar lagi Pak. Dari anggota Bapak Munir, monggo. Silakan untuk pinarak ten ngajeng Bapak.
Untuk dari NU Pak Taufik. Bapak Ibu yang kami hormati, kami minta waktu untuk menyiapkan formasi tim pengurus pengawas yang baru Bapak Ibu. Kami minta waktu untuk berkumpul selama 10 menit atau 15 menit. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk sambil menunggu tim formatur untuk pembentukan pengurus baru, ini waktu akan kami adakan pembagian dopres ya. Adapun nanti ada pembacaan bagi dopres yang tidak diundi akan disampaikan oleh Ibu Heti. Monggo. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Di sini tadi sudah diumumkan ada 7 doorpress tanpa undi. Itu nanti yang pertama Bapak Haji Fauzi Falas, yang kedua Bapak Kiai Zainul Iroki, yang kedua Bapak Ismulyanto dari Tersono, yang keempat Ibu DRA Sri Suharsih, yang kelima Ibu Bunai Linayati, yang keenam Bapak Ibu Umi Kulsum dari Bandar, dan yang ketujuh Fatayat PAC Tersono. Itu 7 doorpress yang tanpa diundi, mungkin nanti akan diserahkan setelah selesai dari tim formatur. Dan untuk selanjutnya ini ada pengundian doorpress. Ini nanti akan dibagi satu-satu untuk nomor undiannya. Itu nanti ada 27 doorpress. Doorpress itu nanti yang akan dibagikan secara undian. Jadi untuk satu anggota berlaku 1 nomor undian, tidak boleh double nggih Bu nggih. Ini sambil menunggu nomor undian dibagi. Disobek 1 terus langsung dikasihkan ke panitia nggih Bu. Untuk 7 doorpress tanpa undi diharapkan tadi yang nama-nama sudah disebut untuk bisa hadir di forum untuk menerima. Yang pertama Bapak Haji Fauzi Falas, Bapak Kiai Zainul Iroki, Bapak Ismulyanto, Ibu DRA Sri Suharsih, Ibu Bunai Linayati, Ibu Umi Kulsum, dan dari Fatayat PAC Tersono. Untuk diharapkan masih ada di forum ini. Jadi nanti setelah selesai tim formatur bisa langsung diserah terimakan. Terima kasih. Nomor 95, monggo bisa ditunjukkan ke atas. Oke, pegang dulu. Langsung masuk Mas, Mbak. Langsung maju Bu. Dipegang dulu ya. Nah, dipegang. Nomor 2. Oke, ada? Bisa diangkat nomor 2. Nomor 2, nomor 95. Nomor 3. Oke. Nomor 1. Ya, dipegang dulu. Terus lanjut Mas Faik.
Nomor 28. Ya, oke. Dari tersono tuh. Nomor 17 ada, bisa diangkat? Ada? Oke. Ada semua pokoknya. 27 nanti dibeto wangsul jenengan sedaya pokoknya. 77. Nomor 49. Ya, oke, dipegang dulu, Mbak. Ya, Bu. Mbak atau Bu itu ya. Monggo, Pak Omar, Abdul Jabar, Pak Kiai Haji. Ya. Nomor 44. Ya, dipegang, yang merasa 44 dipegang dulu, jangan sampai hilang. Hilang gagal. Monggo, Pak Kiai. Nomor 85. Oke. Ya, di Jepang dulu ya, di Jepang dia ya. Oke. Sudah ada berapa Pak Ali? Lanjut. Lanjut Mas Faik. Nomor 13. Nonton nih. Oke, di Jepang didin, pegang. Pak Sabir lanjut. Nomor 86. Maaf, ini 98. Maaf ya, 98. Maaf. 98 baru yang nomor 54. Terus nomor 73. Ya. 73. Nomor 80. Ya. Jangan terbalik ya. Tadi ada yang bilang nomor 8 tuh. Nomor 80 enggak, Pak? Ya. Oh ya. Nanti. Nomor 10. Ya, dipegang dulu. Sudah. 11 lagi. Oke, 11 lagi. Monggo Mas Baik. Monggo Bapak dibantu untuk mengambil. Siapa tahu jenengan yang pendapat. Nomor 81. Ya. Nomor 96. 96 atau 9 Pak kali? 96. Nomor 100. Yo. Terus Mas Baik. Lah ibu-ibu Mas Baik gantian kuli ibu-ibu. Beda ibu-ibu kuli. Ah iya. Nomor 87. Monggo Pak Ali. Tinggal ibu-ibu nih ambil. 7 lagi ya. Ya 7 lagi buat ibu-ibu ini. Monggo dari sini aja Pak Baik. Tinggal 7. Dopres, monggo diperut ibu-ibu. Ya, monggo mendet. Nggih, ayo, salam Mas Baik. Santai Mas Baik. Satu saja, oke. Nomor 58. Monggo. Dulu stempel ya, lihat stempel. Nomor 79. Ya, Pak Husnul.
Nomor 52. Oke. Dipegang yang erat, jangan sampai gagal. Gagal hilang. Nomor 97. 97. Oke. Mas Amir. Ya cukup, 3 lagi. 3 lagi Mas Baik. Ya. Nomor 40. 2 lagi. 2 lagi Mas Baik. Nomor 30. Monggo dicek nomornya yang sama. 1 lagi. Halo? Oh ya, syukurlah. Nomor 36. Oke, setelah selesai bisa dicek semua Bu nggih? Pun cek nggih. Ya, dicek ini nggih. Monggo Mbak Heti, Ibu Heti. Untuk nomor undian 95 untuk maju ke depan. Sambil membawa nomornya Pak nggih. Nomor 95. Nomor undian 2. Nomor undian 3. Nomor undian 1. Nomor undian 28. Sebelah kanan 95. 95 2 3 1 28. Monggo Pak Haji. Jadi oke. Oke. Tes loh. Untuk selanjutnya yaitu persiapkan nomor 17. Nomor 17 bisa ke depan. Nomor 77. Nomor 49. Nomor 44. Nomor 85. Monggo. Ingkang nomor kula sebut supados majeng. Delapan lima monggo. Oh sudah. Saya ulang ya. Nomor 17, nomor 77, nomor 49, nomor 44 dan nomor 85. 77 belum berarti ya. Ada betul ya? Nomor 77. Ya, monggo yang dapat door prize segera maju untuk dilanjutkan ini pembacaan hasil formaturnya. Cepat aja.
jenenge dicakap udah deh. Kalau masih terus saja masuk aja enggak? Orang terus ya. Terus ya. Macamnya jerak-jerak macamnya ini macamnya kemarin. Dulu tawasan nih. Mau coba kemarin. Terus nomor 13 silakan maju langsung. Nomor 98 54 73 80. Ini 10 kok. 13 98 54 73 80. Yang tidak maju gugur. Sebab ini setelah formater nanti makan siang sudah tersedia, amplop juga sudah tersedia, kulkas sudah disediakan bagi yang beruntung. 13 98 54 73 80. Tiga belas 98 54 73 80. Nomor berikutnya supaya siap-siap nanti. Pak siap-siap nomor 10, nomor 81, 96, 100 87 balang persiapan. Nomor 10 81 96 100 87 palang siap-siap. Nah sing kewalik balik ke, sing kewalik balik ke. Tiga belas 98 54 73 80. Karyawan tidak boleh ikut door prize. Persiapan nomor 10 81 96 100 87. Silakan siap-siap. Ayo maju. Monggo. 10 81 96 100 87. Nanti uang saku bisa untuk jahitkan. Wong tuwa. 10 81 96 187. Kurang satu. Nomor 10 ada enggak 10? Nomor 10 81 96 100 87 87 gugur. Ada enggak 87? Sekali lagi 87 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ayo 15 gugur loh satu lagi ya. Oh Pak Isra. Ya maju Pak. Barang siap-siap nomor 5879 5297. Siap-siap.
58792297. Wah, iki dompet tenan iki sing kari dhewe iki. 4 58795297. Saya hitung 5 kali. 58795297. Ini mulai hadiah yang kandel. Nomoripun 58, kemudian 79, kemudian 52, 97. Lah yang 4, 58, 79, 52, 97. Niki durutke masalah hadiah mboten sami. Nak keliru mungkin dibelekke masalah. 58 79 52 97. Siapa? Pak Haji Taufik Ketua NU lagi, terimakan. Ya, oke. Dipoto. Persiapan terakhir ini pentolan semua nih. Saya mohon kami mohon Bapak Kiai Haji Samsudin Ahmad untuk menyerahkan hadiahnya. Mudah-mudahan tidak keluar undiannya. Nomor 40 30 36. Ayo. 1 2 3 4 5 6 7 8. 40 30 36. Iya. 40 30 36. Hah? Iki sapa? Jangan dikasih nomor sekarang. Ayo langsung, monggo. Pak Sam, monggo menyerahkan hadiahnya. Digawe Ramir kok iso. Abot itu kewis. Oh abotnya nemen kok besi. Itu TV itu besi. Yang satu, ini luar biasa. Iya. Tepuk tangan. Mana? Tak undangi. Pak Haji Palas diundang Mas. Cek namun diundang Pak Sulu. Oke, sekarang yang terakhir door prize tanpa diundi, ya. Pak, undangan Pak, Paras cepat. Bapak, ini copot. Yang satu Pak Haji Falas, ini dapat cashback tanpa diundi berupa 1 buah kulkas. Tepuk tangan. Kulkas. Nanti nunggu Pak Haji Palasnya. Ini yang nanti sembelihnya pakainya itu rasa kulkas sih congkir abutan.
Yang kedua Pak Kiai Haji Iroki mesin cuci. Nyun sewu kosing itu Pak Falas Pak Roki ini tidak pilih-pilih, jadi sudah dihitung nominasi Pak, masih dalam nominasi tadi sudah dihitung jelimet mulai dari tabungan, beberapa tabungan gitu ya. Kadang-kadang anggota itu melu nih ngomong apa sihara totok Pak, sihara, dan tabungan sihara ini tahun ini itu mencapai kurang lebih 4.000, berarti nanti bagi duit 4 miliar. Maka nyun sewu tabungan sihara itu dibatasi bukan karena apa-apa. Kalau terlalu banyak sampai ribu-ribuan itu nanti resikonya kan Kopsim ini sudah belanja ya, sudah belanja Pak, jadi nanti satu Ramadan sudah dibagi semuanya sehingga disiapkan yang dhuwur itu ora nyandak apa maneh tersono apa maneh bandar gitu loh Pak, sehingga dibatasi yang dibatasi. Ini besok terakhir setor ya, terakhir setor. Monggo Pak Kiai Iroki kali Pak Kiai Falas kalau terima jumlah langsung Pak, secara simbolis itu diberikan, biar Pak Ketua PC aja yang ngaturkan. Ini cashback dari Kopsim atas partisipasinya yang luar biasa. Yang mesin cuci Pak Kiai Ruki, kemudian kulkasnya Pak Kiai Falas. Pak Kiai Taufik dah, Pak Kiai KB. Ini apa itu mesin cuci Pak Falas? Apa itu Pak Kiai Roki? Nggih aja kewalian. Kemudian nanti foto bertiga, kulkas, silakan foto di tengah. Iya. Ya, terima kasih. Lanjut, kemudian Mbak Ria Bune, Mbak Bune ya, telu ya. Oh, Mbak Bune Inayati, kemudian Bu Sri Suharsih. Oh, Pak Ismilyanto dulu. Pak tulis Ismulyanto dari Tersono, Bu Sri Suharsih, terus dua dulu Pak Is dan Bu Sri Suharsih. Ini musim hujan sehingga kalau terocok berasnya bocorin dikasih wadah beras, jadi Kopsim ngertinan. Yang menyerahkan Pak Kiai tapi senukoke Kopsim. Nggak apa-apa Bu Sri nyerahke Pak Kiai tapi senukoke Kopsim. Iya, nggak apa-apa, ayo Pak Kiai, nggak apa-apa, ayo. Kemudian untuk Pak Isnanto sebagai penghormatan dari Kopsim, Bapak siapa? Muhtaram kemana tadi itu? Udah pulang. Pak Kiai Haji Abdul Malik, foto dulu Pak. Pak Kiai Abdul Malik untuk menyerahkan hadiah tanpa dundi kepada Pak itu. Mbak Bune. Oke. Kemudian yang terakhir Mbak Pak Malik Sabun Pak. Sudah. Pak Ismail Pak sudah memberikan. Oh, dua-dua Pak Kias. Oke. Mbak Bune satu, Bu Umi Kulsum. Ini kalau tidak salah dari Banjar ini. Bu Umi Kulsum ini mengkoordinir anggotanya selama 4 tahun. Ya, 4 tahun. Ini asal kita jamaah luar biasa. Kemudian yang ketiga PAC Fatayat Tersono, Mbak Bune. Ketua PAT Tersono juga mengkoordinir anggotanya yang tergabung di Kopsim sebanyak 1.500 anggota Fatayat.
Tepuk tangan. Tapi nyun sewu jangan dilihat dari nilai hadiahnya, tapi perhatiannya Kopsim kepada Fatayat. Nanti Fatayat cabang akan menyusul. Waduh, sopo ki Fatayat iki. Foto Pak di tengah Pak nggih. Iya, tengah. Demikian pembagian door prize yang tanpa diundi dan yang diundi sudah berjalan lancar. Terima kasih sudah bersabar menunggu. Selanjutnya pengumuman dari Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UKM yang akan diwakili oleh Pak Anton. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami bacakan hasil dari formatur yang diketuai oleh Pak Haji Ahmad Taufik SPMSI dan Bapak Bapak Johar Arifin BA. Setelah mengalami perdebatan yang panjang, akhirnya kami mengumumkan hasil dari formatur tadi, yaitu Bapak Penasihat 1 Bapak Haji Ahmad Taufik SPMSI, 2 Bapak Kiai Haji Muhayat, 3 Bapak Haji Hasyim BBA, 4 Kiai Haji Abdul Manaf Syair. Yang pertama, yes. Nuwun sewu, maaf urutannya kebalik. Yang pertama Bapak Kiai Haji Abdul Manaf Syair, yang kedua Bapak Haji Ahmad Taufik SPMSI, yang ketiga Bapak Kiai Haji Muhayat, dan yang keempat Bapak Haji Hasyim BBA. Untuk pengurus, Ketua Haji Muhammad Abdul Rahman NSHMM, Wakil Ketua Johar Arifin BA, Sekretaris Haji Ahmad Zainuri SPD, Wakil Sekretaris Haji Muhammad Busro, Bendahara Haiti Suryani SE, dan untuk pengawas Ketua Haji Muhammad Hasani SIPMSI, anggota Kiai Haji Abdul Malik Rubai dan Ahmad Munir Malik SAG, Dewan Syariah Kiai Haji Ansori Naim dan Dr. Hadis Haji Muhammad Akyas MSI. Untuk pengurus dengan yang baru ini nanti akan disahkan oleh Bapak Ketua PCNU Batang, Bapak Haji Ahmad Taufik SPMSI. Demikian hasil dari formatur yang telah kita bacakan, kami bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama yang akan kami bacakan dimohon untuk di depan. Untuk penasihat 1 Bapak Kiai Haji Abdul Manaf Syair, kedua Bapak Haji Ahmad Taufik SPMSI, yang ketiga Bapak Kiai Haji Muhayat, yang keempat Bapak Hasyim BBA, pengurus Ketua Haji Muhammad Abdul Rahman NSHMM, Wakil Ketua Bapak Johar Arifin BA, Sekretaris Bapak Haji Hijroh Sugeng AMD, Sekretaris Bapak Haji Ahmad Zainuri SPD, Bapak Haji Ahmad Zainuri SPD, Wakil Ketua Haji Muhammad Busro, Bendahara Ibu Haiti Suryani SE. Untuk pengawas, Ketua
Bapak Haji Muhammad Hasani SI, anggota Kiai Haji Abdul Malik Rubai, anggota kedua Bapak Ahmad Munir Malik SAG. Untuk Dewan Syariah Bapak Kiai Haji Ansori Naim. Untuk anggota Dewan Syariah Dr. Andes Haji Muhammad Akyas MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini syukur alhamdulillah telah tersusun pengurus, pengawas, penasehat. Saya kira penasehat, pengurus, kemudian pengawas dan Dewan Syariah. Ini disaksikan oleh bapak-bapak yang hadir, dan marilah kita bersama-sama untuk mengukuhkan kepengurusan KSPPS Kopsim NU Kabupaten Batang periode 2020-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Samsuddin Ahmad, Mustasyar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang, pada hari ini Sabtu tanggal 22 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, mengukuhkan saudara-saudara sebagai penasehat, pengurus, pengawas dan syariah dan Dewan Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah SPPS Kopsim NU Kabupaten Batang periode 2020-2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai usaha kita bersama, amin. Demikian, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian sudah selesailah acara ini. Bapak-bapak ibu sekalian, nanti panjenengan turun langsung dapat transport sekaligus dahar dan kundur di rumahnya masing-masing. Yang belum dapat door prize, semoga tahun yang akan datang dapat, atau di tengah perjalanan nanti dapat sepeda motor dengan 150 juta ya. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tertib ngambil transport sekaligus dahar siang, monggo. في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد ضحك الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد.
ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Wahadil adyaru tashdu fi layalil maulidi, wa bariqun nuri yabdu bi ma'ani ahmadi. Wahadil adyaru tashdu fi layalil maulidi, wa bariqun nuri yabdu bi ma'ani ahmadi. Wa bariqun nuri yabdu bi ma'ani ahmadi. Wa bariqun nuri yabdu bi ma'ani